Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, kita lanjutkan dengan perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Trijayanti, biasa dipanggil Bu TJ. Oke, cukup perkenalan dari saya. Kita akan lanjutkan dengan peraturan penilaian di kelas saya. Pertama, penilaian itu ada 3. 1 kognitif, 2 afektif, dan 3 psikomotorik. 1. Kognitif itu berarti pengetahuan yang biasa diambil dengan nilai ulangan, UTS, UAS, seperti itu. Dan untuk afektif, saya akan melihat absen kalian. Penilaian afektif dilihat dari absen kalian. Dan untuk penilaian psikomotorik, itu untuk tugas di rumah seperti proyek, melakukan praktikum di rumah dengan alat sederhana. Itu cukup ya dari penilaian saya. Nah, kita lanjutkan ke materi. Di semester 1 kelas 11 ini, kalian akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Dengan tujuan pembelajaran adalah menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, di mana bendanya bisa statis atau dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga atau menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam bentuk karya. Semoga di akhir pembelajaran kita dapat berhasil dengan tujuan yang diinginkan. Oke, kita lanjut ya. Langsung ke materi. Di dinamika, rotasi, dan kesetimbangan benda tegar, kita akan belajar tentang momen gaya atau torsi, di mana torsi adalah keaktifan suatu gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Jadi, ada sebuah benda, dia memiliki titik poros dan dia dapat berputar dengan adanya gaya yang bekerja. Di sini panjang bendanya kita sebut dengan D. Nah, untuk gaya memutarnya kita sebut F. Nah, untuk gaya yang ke atas searah dengan sumbu Y, itu kita gunakan F sin theta. Dan yang ke samping itu kita gunakan F cos theta karena searah dengan sumbu X, di mana rumus torsi adalah ini kita sebut TO sama dengan F sin theta kali D, atau kalau tidak ada sudutnya cukup dengan F kali D saja. Oke, lanjut. Nah, kita akan mencoba dengan contoh soalnya. Di situ ada satu benda dengan poros di tengah di 4 Newton, gayanya 4 Newton, ada gaya yang ke atas 10 Newton, ada gaya yang ke bawah yang sama dengan porosnya 6 Newton. Nah, di situ pada gambar di atas momen gayanya searah, yaitu sama-sama searah jarum jam, sehingga resultan momen gayanya merupakan jumlah dari semua torsi yang bekerja. Karena di situ ada 3 gaya, maka kita mulai dengan torsi, jumlah torsi gaya pertama ditambah gaya kedua ditambah gaya ketiga dengan masing-masing panjang lengannya. Jadi kita langsung saja
Di situ ada 6 Newton nih, yang ini 6 Newton dikali dengan 6 cm. 6 cm karena dia masih dalam bentuk cm, kita ubah ke dalam meter. Jadi 10 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan gaya yang pada porosnya. Karena dia searah jarum jam, makanya dia positif. Ingat ya, kalau searah jarum jam dia positif. Nah, ini 4. Nah, karena dia porosnya di 4, maka dia panjang lengannya tidak ada, 0. Ditambah lagi dengan yang gaya satu lagi, yaitu 10. Dikali dengan 2 cm, di mana 2 cm diubah ke meter adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kita selesaikan. 6 kali 6 36 kali 10 pangkat min 2, 4 kali 0 4, 4 kali 0 0 habis. Jadi ditambah 10 kali 2 20 kali 10 pangkat min 2. Jadi 36 kali 20 56 kali 10. Iya, 36 ditambah 20, jadi 56 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Newton kali meter. Jadi kalau kita disederhanakan, karena 10 pangkat min 2-nya kita ubah ke dalam desimal, jadi 0,56 Newton meter. Lanjut ya. Nah, contoh selanjutnya. Sebuah batang homogen bermasa 3 kg dan panjang 40 cm diberi beban 2 kg pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya sebagai tumpu. Jika F sebesar 280 Newton mengarah ke atas bekerja pada jarak 5 cm dari titik tumpu, maka hitunglah momen gayanya. Nah, kita lihat di sini ada gaya ke atas, gaya ke bawah, dan gaya ke bawah lagi, di mana ini adalah titik porosnya. Jadi, pertama, kita dari titik poros. Titik poros selalu positif, 20 kali 0,4. Nih, dari F ini ke W ini adalah 40 cm. Jadi kita ubah ke meter, jadi 0,4. Ditambah yang kedua, W 30 ditambah 30 kali, di situ panjang lengannya 20 cm, diubah ke 0,2 meter. Dikurangin karena dia gayanya ke atas. Oke, tadi saya bilang kalau porosnya di sini ya? Bukan, porosnya di sini. Makanya si W pertama itu searah jarum jam, si W kedua searah jarum jam, dan si F ketiga berlawanan jarum jam karena dia di atas dan berbeda dengan arah jarum jam. Gitu, makanya karena dia berbeda dengan arah jarum jam, min 280. Dimana di sini 5 cm kita ubah ke meter, jadi 0,05 meter. 20 kali 0,4 8, 30 kali 0,2 6, 280 dikali 0,0514, jadi 8 tambah 6 14 dikurang 14, jadi torsinya adalah 0. Dengan begitu berarti batang tidak berputar atau berada dalam keseimbangan. Jadi kalau batang tidak berputar, dia berada dalam keseimbangan. Paham? Nah, mungkin penjelasan saya cukup di situ. Berikut ada tugasnya, silakan kalian kerjakan
di buku tulis dan nanti kalian foto kemudian kirim ke Google Classroom kelasnya. Sekian dari saya. Oke, kita review dulu sebentar sedikit. Jadi kita hari ini telah mempelajari apa? Momen gaya atau torsi, di mana benda dapat berputar oleh suatu gaya yang memiliki poros, gitu ya. Di mana rumus gaya torsi adalah TO sama dengan F kali D, di mana F adalah gaya dan D adalah panjang lengannya. Kalau dia memiliki sudut, menggunakan kalau dia ke atas sin theta, kalau dia ke samping x theta. Cukup sekian dari saya. Kerjakan tugasnya, jangan lupa jaga jarak dan sehat selalu. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.